Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Alvin Batiar Yuri dan teman saya Feni Krisnanti. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan iklan kreatif. Oke, jadi pengertian kreativitas pada iklan yaitu kreativitas adalah salah satu kata yang mungkin paling sering dan umum digunakan dalam industri periklanan. Iklan bahkan kerap disebut dengan kata kreatif saja. Mereka yang terlibat dalam proses produksi iklan sering disebut sebagai tim kreatif atau orang kreatif. Tanggung jawab orang kreatif adalah mengubah seluruh informasi mengenai produk seperti atribut atau manfaat produk hingga tujuan komunikasi yang ditetapkan menjadi suatu bentuk konsep kreatif yang mampu menyampaikan pesan pemasaran kepada khalayak. Salah satu pandangan mengatakan bahwa iklan kreatif adalah iklan yang mampu meningkatkan penjualan produk. Pandangan lain mengatakan iklan yang kreatif adalah iklan yang berasal dari ide yang original, memiliki nilai artistik dan estetika, serta mampu memenangkan penghargaan. Oke, next. Yang kedua yaitu proses kreatif. Dalam proses pencapaian inti pesan yang dikenal sebagai proses pengembangan kreatif perlu diawali dengan upaya pencarian data, fakta, dan realita dari masalah yang dihadapi. Salah satu pendekatan paling populer dalam proses kreativitas iklan adalah dikembangkan oleh James Webb Young yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama yaitu immersion atau keterlibatan diri. Dalam tahap ini, dalam pencapaian inti pesan perlu didahului dengan melibatkan diri ke dalam masalah melalui pengumpulan materi dasar dari permasalahan melalui studi hasil riset, laporan, penerbitan, bertanya, mendengar, observasi, diskusi, serta hal-hal yang bersifat pengumpulan data dari masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, incubation atau proses inkubasi, yaitu pada tahap ini yang dilakukan adalah meletakkan masalah di luar pikiran sadar kita dan mengubah informasi ke dalam pikiran bawah sadar untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga yaitu iluminasi, adalah orang kreatif sering merasakan bahwa penemuan suatu ide justru pada saat meninggalkan permasalahan. Yang keempat, verifikasi, yaitu kegiatan mempelajari ide atau gagasan untuk menentukan apakah ide atau gagasan itu sudah bagus dan atau mampu menyelesaikan masalah. Next, naskah perencanaan pesan. Untuk merangkum pemikiran yang terjadi dalam proses kreatif tersebut di atas perlu dituangkan dalam suatu naskah perencanaan kreatif atau biasa disebut copy platform. Pada dasarnya copy platform merupakan inti pesan yang berisi antara lain permasalahan, sasaran, posisi produk, tujuan, ide besar, daya tarik, strategi, pendekatan, sampai pada kemungkinan pelaksanaannya. Salah satu contoh copy platform adalah sebagai berikut. 1. Masalah komunikasi atau periklanan. 2. Tujuan komunikasi. 3. Keistimewaan produk. 4. Sasaran. 5. Saingan. 6. Posisi. 7. Ide besar. 8. Strategi komunikasi. 9. Pendekatan. Dan yang ke-10 pelaksanaan. Next, strategi kreatif. Setelah inti pesan the big idea telah ditemukan,
bahwa perlu dipikirkan bagaimana strategi kreatif akan diterapkan agar isi pesan tersebut dapat sampai dan diterima dengan tepat oleh sasaran, serta mampu mencapai tujuan komunikasi yang ditetapkan. Di dalam penyusunan suatu perencanaan pesan periklanan, terdapat 4 strategi dasar perencanaan pesan periklanan, yakni yang pertama adalah USP strategi atau strategi tawaran keunikan. Yang kedua adalah image strategi atau strategi pembentukan citra. Yang selanjutnya inherent drama strategi atau strategi drama. Terus yang selanjutnya yaitu positioning strategi atau strategi positioning. Next, daya tarik iklan. Daya tarik iklan yaitu daya tarik iklan yang dimaksudkan sebagai pendekatan yang digunakan dalam menarik perhatian konsumen serta mempengaruhi perasaan mereka terhadap suatu produk atau jasa yang diiklankan. Dalam kaitannya dengan penyusunan pesan iklan, daya tarik dapat dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama rasional, yang kedua emosional, yang ketiga kombinasi. Untuk rasional yaitu daya tarik atau pendekatan rasional ditekankan pada segi praktis, fungsi, dan kegunaan produk yang dikaitkan dengan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk. Terus yang selanjutnya daya tarik emosional berkaitan dengan kebutuhan psikologis atau kebutuhan sosial sasaran dalam membeli atau menggunakan suatu produk. Yang selanjutnya itu daya tarik kombinasi, itu daya tarik mengkombinasikan dua daya tarik yakni rasional dan emosional. Selanjutnya, eksekusi kreatif. Eksekusi kreatif adalah cara bagaimana suatu daya tarik iklan disajikan. Iklan yang memiliki daya tarik dan memiliki pesan yang bermakna merupakan hal yang jelas penting. Namun, cara bagaimana suatu eksekusi kreatif iklan dilaksanakan adalah tidak kalah pentingnya. Suatu pesan iklan yang disajikan atau dieksekusi dalam berbagai macam cara antara lain, yang pertama, iklan pesan faktual. Salah satu jenis eksekusi kreatif yang paling mendasar adalah dengan pesan faktual atau disebut juga dengan penjualan langsung atau strike sale. Jenis iklan ini menekankan pada penyajian atau presentasi pesan iklan mengenai suatu barang atau jasa secara langsung atau to the point. Yang kedua, iklan bukti ilmiah. Sebagai variasi dari iklan pesan faktual, pemasang iklan terkadang juga menampilkan bukti ilmiah atau bukti teknis mengenai manfaat, kegunaan, keampuhan, atau kehalalan suatu produk yang tengah diiklankan. Yang ketiga, iklan demonstrasi. Iklan demonstrasi dirancang untuk mengilustrasikan atau menggambarkan keuntungan utama dari suatu barang atau jasa yang diiklankan dengan cara menunjukkan barang atau jasa tersebut dalam hal penggunaan yang sesungguhnya atau actual use. Iklan demonstrasi sangat efektif dalam meyakinkan konsumen mengenai kegunaan atau kualitas suatu produk serta manfaat memiliki dan menggunakan merek produk yang bersangkutan. Yang keempat, iklan perbandingan. Perbandingan merek juga dapat digunakan sebagai dasar bagi eksekusi iklan. Pendekatan melalui eksekusi kreatif perbandingan belakangan semakin populer digunakan pemasang iklan, karena format ini menawarkan suatu cara yang langsung dalam mengkomunikasikan keunggulan suatu merek produk tertentu dibandingkan dengan para pesaingnya. Yang kelima, iklan kesaksian. Kita sering jumpai pula iklan dengan pendekatan pesannya melalui cara kesaksian atau testimoni. Seseorang atau beberapa orang menyatakan pujiannya atau kepuasannya terhadap suatu barang atau jasa berdasarkan pengalaman pribadinya ketika menggunakan barang atau jasa tersebut. Yang keenam, iklan cuplikan kehidupan. Iklan dengan pendekatan cuplikan kehidupan atau slice of life dirancang berdasarkan pendekatan penyelesaian masalah.
Jenis iklan ini mencoba menggambarkan atau memotret suatu masalah atau konflik yang biasanya dihadapi konsumen dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketujuh, iklan animasi. Pendekatan jenis animasi cukup populer di kalangan pemasang iklan. Dengan pendekatan ini, gambar animasi dibuat oleh seniman atau menggunakan komputer. Yang kedelapan, iklan simbol personalitas. Jenis pendekatan eksekusi kreatif iklan ini adalah menggunakan suatu karakter sentral atau menggunakan seseorang atau tokoh yang menjadi simbol atau personality simbol dari suatu produk. Yang kesembilan, iklan fantasi. Teknik eksekusi kreatif yang juga populer dinamakan pemasang iklan, khususnya dalam hal iklan yang menekankan pada daya tarik emosional seperti iklan pencitraan produk adalah fantasi. Iklan fantasi sangat cocok digunakan pada media televisi karena penonton dapat turut berfantasi bersama tayangan iklan yang disaksikannya. Yang ke-10, iklan dramatisasi. Eksekusi teknik kreatif dramatisasi juga lebih cocok digunakan untuk media televisi. Iklan dramatisasi merupakan penyampaian cerita pendek dan pada akhir cerita produk yang tengah dipromosikan tampil sebagai bintangnya. Iklan dramatisasi mirip dengan cuplikan kehidupan yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah. Yang ke-11, iklan humor. Iklan dengan tema humor sering menjadi iklan yang populer dan paling diingat oleh audiens. Pemasang iklan lebih sering menggunakan media televisi atau radio dalam menampilkan iklan humor, namun demikian iklan humor dapat juga menggunakan media cetak. Yang terakhir, iklan kombinasi. Telah diulas sebelumnya mengenai berbagai jenis pendekatan dalam eksekusi kreatif. Pada pendekatan kombinasi ini dapat menggabungkan dua atau lebih dari jenis eksekusi kreatif. Misalnya, cuplikan kehidupan seringkali digunakan untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan suatu barang atau jasa. Selanjutnya, pengertian copywriting. Copywriting adalah suatu aktivitas dan proses penulisan naskah iklan atau promosi sebuah produk, barang atau jasa dengan menunjukkan nilai dan manfaat yang ditawarkan sebuah merek dalam sebuah karya yang dibuat dengan semenarik mungkin. Seorang yang membuat copywriting disebut dengan copywriter, yang bertugas membuat, menyiapkan teks, dan melakukan penulisan naskah iklan secara keseluruhan. Berikut definisi dan pengertian copywriting dari beberapa sumber buku. Menurut Jeffkin tahun 1996, copywriting adalah penulisan naskah iklan atau promosi sebuah produk, barang, atau jasa. Dengan kata lain, copywriting adalah aktivitas membuat dan menghasilkan tulisan atau teks untuk kepentingan iklan. Menurut Moriarty tahun 2009, copywriting adalah proses untuk menunjukkan nilai dan manfaat yang ditawarkan oleh merek. Seorang copywriter adalah seorang yang berperan menciptakan, membuat, dan membuat seni kata dalam periklanan atau copy. Selanjutnya, elemen penting sebuah copywriting. Menurut Agus Trijanto tahun 2001, elemen-elemen yang harus dimiliki dalam copywriting sebuah iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, attention atau perhatian. Iklan dibuat harus dapat menarik perhatian audiens. Copy yang kita buat harus mampu menangkap perhatian pembaca. 3 elemen yang paling harus Anda perhatikan agar menarik mereka adalah kalimat-kalimat pembuka, gambar, serta judul atau headline yang menggunakan huruf tebal atau bold untuk menampilkan kata-kata yang menjual atau menarik perhatian konsumen. Yang kedua, interest atau minat. Setelah membuat perhatian konsumen, kemudian buat konsumen agar tertarik produk yang diiklankan, maka dari itu kita harus menggunakan kalimat-kalimat pembuka yang menarik perhatian konsumen agar konsumen mempunyai rasa ingin tahu secara lebih rinci lagi mengenai produk tersebut. Yang ketiga, desire atau keinginan. Dalam tahap ini, kita akan membuat calon sangat-sangat menginginkan produk yang kita iklankan. Kebutuhan atau keinginan calon konsumen untuk menggunakan produk juga harus dibangkitkan.
Yang keempat, conviction atau rasa percaya. Dapat memberi keyakinan kepada calon konsumen untuk menimbulkan rasa percaya diri para konsumen. Sebuah iklan dituntut dengan berbagai kegiatan seperti testimonial, membagikan tester produk secara gratis. Yang terakhir, action atau tindakan. Tahapan yang terakhir dapat mempengaruhi calon konsumen untuk melakukan tindakan sebagaimana yang diharapkan dan diinginkan dari iklan tersebut, yaitu mengajak atau membujuk calon konsumen untuk mengambil tindakan pembelian dengan memilih atau menggunakan kata yang tepat, seperti menggunakan kata ayo, beli, dapatkan, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kita kelompok 8. Maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.